Halo anak-anak Ibu kelas 9A, B, dan C, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Rosa. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi kita di bab 5, yaitu semester 2 ya, bab 5 tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah, di sini ada dua kata, yaitu kongruen dan sebangun. Nah, sekarang, apa bedanya kongruen dan sebangun pada bangun datar? Kita lihat contoh yang pertama ya. Di sini ada contoh benda-benda yang kongruen. Ada dua buah mobil yang sama, bentuknya sama, ukurannya sama. Di sini ada dua buah tas, dua buah HP, dua buah kursi, di mana masing-masing dari benda tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, jadi dari keempat contoh tadi, kita lihat bahwa kongruen itu adalah dua buah benda yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi syarat dua buah bangun datar dikatakan kongruen, jadi dua bangun yang sama persis disebut sebagai kongruen. Tapi secara formal dalam konteks bangun datar, dua buah bangun datar dapat dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi dua syarat tadi harus dipenuhi karena dua buah bangun yang kongruen mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, sehingga sudutnya pun sama yang bersesuaian dan ukuran sisi-sisinya pun sama panjang. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua, masih di beda kongruen dan sebangun. Nah, contoh yang kedua adalah contoh benda kesebangunan atau contoh kesebangunan. Jadi di sini ada peta, ada denah, ada dua buah foto, yang satu 3x4, artinya 3x4, yang satu 4x6. Nah, kita lihat dari tiga contoh di sini bahwa peta dengan keadaan yang sebenarnya punya bentuk yang akan menjadi benua itu dalam bentuk aslinya juga seperti itu ya. Tapi yang bedanya adalah ukurannya. Nah, sama juga seperti denah, jadi jarak antara satu rumah ke rumah yang lain. Jadi ada perbandingan dengan sebenarnya, dengan skala ya. Jadi di kelas 7 kita sudah belajar tentang skala, bahwa skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Dan juga dua buah foto ini. Jadi bentuk orangnya sama, yang membedakan adalah ukurannya. Nah, dari contoh tadi, maka syarat dua buah bangun datar dikatakan sebangun. Kalau kita bicara dalam konteks bangun datar, selain perbandingan panjang yang sama, agar bisa disebut sebangun, dua bangun datar harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi dua buah bangun yang sebangun karena bentuknya sama, yang membedakan adalah ukurannya saja, maka sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Jadi karena dua buah bangun sebangun itu mempunyai ukuran yang berbeda, jadi perbandingan sisinya antara panjang satu dengan panjang satunya lagi, perbandingannya adalah. Nah, dari dua contoh tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa hal mendasar yang membedakan kongruen dan sebangun, kita lihat, kalau kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang ya. Karena kongruen itu bentuknya sama dan ukurannya sama, maka sisi-sisi yang bersesuaian juga harus sama panjang. Sedangkan kalau sebangun memakai perbandingan karena bentuknya sama tapi ukurannya berbeda, memakai perbandingan. Jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Jadi semua bangun yang kongruen sudah pasti sebangun ya. Jadi dua buah bangun yang kongruen itu sudah pasti sebangun, tapi sebaliknya, kalau dua bangun sebangun belum tentu kongruen. Bagaimana sekarang? Kalian sudah paham beda antara kongruen dan sebangun? Jadi ingat, kalau kongruen itu adalah bentuk dan ukurannya sama, tapi kalau sebangun bentuknya sama tapi ukurannya berbeda, memiliki perbandingan sisi yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal yang pertama adalah tentang kekongruenan.
Nah, di sini ada segitiga ABC, diketahui besar sudut A-nya 60 derajat dan besar sudut B-nya adalah 55 derajat. Sedangkan pada segitiga DEF diketahui besar sudut D-nya adalah 60 derajat dan besar sudut E-nya 65. Jika segitiga ABC dan segitiga DF kongruen ya, berarti ukurannya sama, bentuknya juga sama, maka dari pernyataan 4 ini mana yang benar? Jadi kita lihat pembahasannya. Nah, dari soal yang tadi kita coba menggambar dua buah segitiga yang disebutkan tadi, segitiga ABC dan DEF. Di sini segitiga ABC diketahui sudut A-nya 60, sudut B-nya 55. Sehingga dua buah sudut yang diketahui, maka sudut C kita bisa cari dengan cara 180 derajat dikurangi 60 dan 55. Jadi sudut C adalah 65 derajat. Kemudian segitiga yang kedua yaitu DEF. Diketahui sudut D-nya 60 dan sudut E-nya 65, sehingga sudut F kita bisa cari dengan cara 180 dikurangi 60 dan 65. Jadi sudut F-nya adalah 55. Nah, dari dua gambar tadi, kita bisa lihat di sini bahwa sisi AB, ini sudutnya 60 dan 55, kita lihat di sini 60 dan 55, ini DF, berarti AB itu sama dengan DF. Kemudian AC, 60, 65, di sini 60, 65, itu dengan DE. Berarti AC sama dengan DE. Dan BC sama dengan EF. Nah, dari gambar di atas kita peroleh AB sama dengan DF, AC sama dengan DE, dan BC sama dengan FE. Sehingga pernyataan yang benar dari soal tadi adalah nomor 1 dan 3. Nah, kita lanjut dengan soal yang kedua, yaitu tentang kesebangunan. Nah, di sini Ibu mempunyai dua buah bangun persegi panjang, yaitu ABCD dan PQRS. Di sini bangun ABCD diketahui panjangnya 16, lebarnya 4 cm. Kemudian PQRS di sini diketahui lebarnya 6 cm. Kedua panjang persegi panjang disebut adalah sebangun, ditentukan panjang PQ. Nah, panjang PQ kita lihat di sini karena sebangun, berarti ukurannya berbeda. Yang sama adalah bentuknya. Kita memakai perbandingan. Perbandingan panjang dan lebar bangun yang pertama akan sama dengan panjang dan lebar pada bangun yang kedua. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini PQ berbanding PS, berarti panjang berbanding lebar di bangun yang pertama akan sama dengan AB per AD. Jadi panjang bangun yang kedua dengan lebar bangun yang kedua. Jadi panjang berbanding lebar sama dengan panjang berbanding lebar bangun yang kedua. Di sini PQ per PS-nya adalah 6, sama dengan AB-nya adalah 16 per AD-nya adalah 4. Maka PQ per 6 sama dengan 16 per 4. Di sini adalah kali silang, maka PQ sama dengan 6 kali 16 dibagi 4. 96 per 4 sama dengan 24 cm. Ya, jadi panjang PQ adalah 24 cm. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya dua contoh soal tadi tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba sekarang dengan contoh soal. Di sini kalian kerjakan hanya dua soal saja, yang satu tentang kekongruenan dan yang satu lagi tentang kesebangunan. Kerjakan dengan baik di buku latihan kalian dan nanti kalian kirimkan foto dari pekerjaan kalian. Baik anak-anak, sekian dari Ibu dan selamat belajar.